Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman, tadi sekitar mendekati sholat isya saya bikin konten, cuman belum selesai kontennya, tapi kemudian kesusul daripada azan sholat isya, yang mana tadi konten tersebut saya terangkan karena memang hari ini saya lihat di beranda channel saya ini, saya lihat ada konten yang dibuat oleh Kang Haris Tianto atau pesulap merah ya teman-teman, dimana saya pikir juga kontennya itu udah berlebihan ya. Kalau kemarin saya sempat simpatik dengan saudara pesulap merah ini karena memang kontennya katanya sih untuk edukasi gitu kan, pembuktian gitu kan, untuk meluruskan yang bengkok gitu kan, dan untuk mencerdaskan para netizen. Tapi kali ini memang saya pikir sudah keterlaluan, dan kemudian saya pelajari memang ada hal yang memang saya pikir itikadnya sudah bukan untuk edukasi lagi ya teman-teman. Karena di konten yang baru tadi di hari ini yang dia bikin tuh, dia kayaknya datang terus bikin semacam pertunjukan ya, dimana memang di situ kemudian dia sepertinya pertunjukan itu untuk menyinggung, untuk menyerang para tokoh-tokoh supranatural ya, tokoh-tokoh spiritual. Lepas daripada memang tokoh spiritual tersebut melakukan kesalahan, kita nggak tahu, tapi yang di sini yang jelas gitu kan, ini udah di luar kenalaran saya sendiri, karena kemudian di salah satu momen di videonya pesulap merah mengungkapkan tentang para netizen yang memang kemudian ngefans pada channel-channel tokoh-tokoh spiritual yang ada di media sosial, itu katakan dungu, kemudian juga kuotanya cekak, dan yang paling parah dikatakan bahwasannya di situ EQ-nya jongkok. Ini kan sarkasme yang luar biasa ya teman-teman, nanti bisa lihat kalau kemudian ini kan, ini udah di luar kenalaran, bukan masalah edukasi lagi, ini penghinaan. Dan kalau dia juga bawa agama itu udah nggak ketemu ya, itu kan menghina kan, menghina ini menzolimi orang lain gitu kan, berupa hinaan perkataan yang ini kan, sampai dikatakan EQ-nya jongkok gitu kan. Apa hubungannya EQ jongkok, apa hubungannya kemudian kuotanya yang cekak gitu kan. Ya kalau memang nggak mau nonton dia kan ya haknya masing-masing. Tapi kemudian setelah saya cerna, ini salah satu strategi ataupun teknik daripada pesulap merah ketika saya pelajari pergerakan daripada konten-konten yang dia bikin. Dia sepertinya memang sengaja strateginya untuk menambah subscribernya, terus untuk meningkatkan traffic di video-videonya adalah dengan menyerang ya, attack ya, menyerang channel-channel ataupun tokoh-tokoh yang memiliki channel dan memiliki fans yang jumlahnya besar dan yang lagi berkembang bagus ya gitu kan. Nah ini sepertinya salah satu strateginya, dan sepertinya memang yang disasar kan Bapak Hakim Bawazir ya, dalam siar darah murda gitu kan. Terlepas saya juga kalau masalah kontroversi, masalah objeknya tentang mediumisasi segala macam, mungkin pendapat saya juga berbeda. Tapi saya lihat di sini itikadnya bukan untuk meluruskan, karena ketika kemudian Bapak Hakim Bawazirnya atau Pak Ustadz Hakim ini kemudian dengan bijaksana, dengan terbuka mengundang pesulap merah kemudian untuk ketemu tabayun gitu kan, ataupun nanti pembuktian, pesulap merahnya di sini bahkan malah dalam kontennya membawa orang-orang lain gitu kan, yang notabene orang tersebut seperti Ustadz Faizar kan subscribernya banyak ya gitu kan. Nah di sini dia menangguk dari kanan kiri gitu kan. Satu, kalau dari Ustadz Hakimnya kan banyak sekali, memang lagi berkembang channelnya. Dengan dia kemudian menyerang seperti itu gitu kan, otomatis biasanya terpancing. Inilah sebuah konten yang isi konten itu adalah memancing emosi ya, memainkan emosi para penonton. Jadi ketika kemudian Ustadz Hakim Bawazir ini kan pengikut fansnya kan banyak nih, penontonnya lagi berkembang. Kemudian kalau diserang biasanya pengikut fanatiknya kemudian akan
biasanya juga tanpa sadar kemudian akan memberikan komen terhadap konten yang dibikin oleh orang yang menyerang pujaan mereka gitu kan. Nah ini dengan banyaknya komen, masalah komennya itu kemudian negatif atau apa, algoritma YouTube nggak mengenali itu masalah negatif atau enggak. Paling kalau mengenali kalau di jempol ke bawah ini kan. Tapi algoritma YouTube mengenali ketika suatu video konten itu semakin banyak yang komen di situ, banyak yang nonton dan banyak yang komen, itu akan meningkatkan traffic, akan meningkatkan rating video konten tersebut. Dan apa efeknya? Efeknya adalah kemudian algoritma YouTube akan semakin merekomendasikan konten tersebut kan. Karena ratingnya naik nih, rating kontennya dan kemudian rating channelnya pun naik di mata algoritma YouTube. Akan disebarkan, direkomendasikan, disodorkan kepada penonton-penonton baru yang memiliki intent dengan tema konten tersebut gitu kan. Banyak teman-teman hobinya lihat tentang misteri gitu kan, pernah nonton film-film misteri itu kan kelacak ratingnya, nanti disodorin itu kan konten-konten tersebut kan. Artinya ini tambah besar nanti kan, dan tambah menangguh penontonnya, trafficnya naik tinggi, dan juga penontonnya juga bertambah, subscribernya otomatis secara nggak langsung juga akan bertambah. Dan ini memang sepertinya dilakukan karena memang saat ini memang secara global penonton di media sosial utamanya YouTube tuh menurun drastis ya. Tentunya untuk orang-orang yang berkarir dalam Google AdSense gitu kan, dalam program YouTube Partnership Program gitu kan, pastinya income-nya juga berkurang jelas-jelas kalau sekarang karena penonton menurun drastis. Artinya memang kemudian butuh terobosan. Di sisi lain kemudian ketika dia bikin konten membahas tentang mediumisasi dengan seperti taruh kata kayak Ustadz Faizar gitu kan, memang kan subscribernya juga besar tuh, banyak kan, punya pengikut sendiri, fans fanatik sendiri. Ketika kemudian mereka berduet berdua gitu kan, ini penontonnya Ustadz Faizar juga yang apa, ahli ruqyah ini ya, otomatis secara nggak langsung juga pastinya akan menonton semua kan, karena idola mereka juga tampil di situ. Dan ketika mereka nanti lihat ini match antara tokoh idola mereka dengan partnernya dalam konten ini yaitu si pesulap merah, otomatis mereka juga secara nggak langsung pastinya juga selain komen, mereka juga sebagian besar pasti juga akan ada yang subscribe ke mitranya daripada Ustadz Faizar. Artinya dia dapat keuntungan dari kanan kiri gitu kan. Dari pengikutnya Ustadz Faizar dia akan mendapatkan tambahan subscriber, penonton. Dari sisi yang diserang banyak kayak Ustadz Hakim Bawazir yang pengikutnya juga banyak, hampir 450.000, penontonnya lagi berkembang nih. Beda sama channelnya Pesulap Merah kan, dia walaupun subscribernya hampir 3 juta lebih, cuman kan memang konten-kontennya lagi sepi penontonnya kan gitu kan. Kalau Pak Ustadz Hakim Bawazir ini walaupun subscribernya belum nyampe 1,5 juta, kayaknya terakhir salah satu itu ada 450.000, tapi penontonnya lagi berkembang terus gitu kan. Nah otomatis fanatiknya juga akan menyerang ke kontennya Pesulap Merah, pasti ada yang terpancing. Ketika mereka terpancing, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memberikan komen-komen, ya pasti kesal gitu kan. Nah komen-komen ini bumerang, malah justru meningkatkan ratingnya Pesulap Merah, kontennya Pesulap Merah di mata algoritma YouTube. Tambah naik dia, videonya juga tambah direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Itu setelah itu yang saya pelajari. Pada awalnya juga saya juga simpatik ya dengan Pesulap Merah yang memang tampaknya kan datengin orang-orang yang dianggap sebagai dukun paranormal gitu kan, ataupun ahli spiritual, dengan tema untuk mencerdaskan para netizen ya, penonton di media sosial gitu kan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Tapi kemudian akhir-akhir ini saya lihat ini udah lepas kontrol, udah offset ya. Kayak konten yang dibikin tadi baru sekitar hari ini ya, sekitar sore tadi, itu dia tampil membuat kayak parodi, kayak semacam dengan teman-temannya ya, tampaknya di situ. Itu kata-katanya semua udah jatuhnya menghina dan kasar gitu kan. Dan apalagi yang dihina ini kan netizen ya, netizen yang nonton ini semua yang apa, kuotanya cekak, dungu, kemudian IQ-nya jongkok. Ini apa hubungannya dengan edukasi? Udah nggak ada itu kan, itu penghinaan itu kan. Dan itu kalau kemudian dia bawa tentang agama pun udah nggak nyambung, itu menzolimi orang lain gitu kan. Kalau kemudian teman-teman oke lah memang
kan namanya cari hiburan ya, kita kan punya mau kuota kita cekak ataupun apa gitu kan, apa hak dia gitu kan untuk bilangin orang EQ-nya jongkok gitu kan, kuotanya cekak gitu kan, dungu segala macam kan. Yang jelas ya kita harus mawas diri. Saya pun sekarang sadar gitu kan kalau pesulap merah ini memang niatannya lain gitu kan. Niatannya bukan untuk edukasi, niatannya bukan untuk membenarkan apa yang nggak lurus menurut dia gitu kan, ataupun itu udah jauh ya. Ini kayaknya memang harus cerdas lah gitu kan, baik para fansnya, pengikutnya Ustadz Bakim Bawazir, penghobi penontonnya gitu kan. Terlepas saya juga punya pendapat lain ya gitu kan. Kalau saya kan cuma bikin pendapat saja, sah-sah saja kan, saya nggak nyerang siapa-siapa, saya cuma bikin pendapat saya ya. Kalau sesuai ya nggak masalah. Ketika orang bikin konten tentang A, saya juga bikin konten tentang B, cerita kan nggak masalah gitu kan, nggak mengganggu orang lain gitu kan. Kalau ini kan beda gitu kan. Nah ini terlepas dari itu ya harus menyikapi, nggak perlu merespon apa ya konten-kontennya pesulap merah gitu kan. Dan begitupun saya pikir juga kalau ngajak partner kemudian konten kreator yang subscribernya besar, itu kan penggabungan maksudnya kan. Artinya kalau ketika dia membawa tokoh lain yang subscribernya banyak, kayak kemarin tokohnya adalah Ustadz Faizar dan beberapa ustadz itu, karena memang ustadz-ustadz tersebut channelnya kan memang subscribernya besar kan. Ketika mereka tampil bersama, secara nggak langsung pasti ada beberapa bagian, berapa persen daripada fans fanatiknya Ustadz Faizar di channelnya beliau, itu pasti juga ada yang kemudian simpatik pada pesulap merah, dan secara nggak langsung pastinya akan join menjadi subscribernya pesulap merah. Nah ini memang pintar ya, kanan kiri dia kayak stang becak tuh, kanan kiri main semua gitu kan. Nah saya bahas ini bukan apa-apa, cuman juga untuk edukasi gitu kan. Kalau pesulap merah bilang kemudian untuk edukasi orang-orang yang melakukan pembodohan, saya itu edukasi tentang algoritma YouTube, tentang channel-channel yang berusaha mengembangkan channelnya dengan menyerang channel-channel orang lain gitu kan, yang memang sudah mulai berkembang dan pengikutnya banyak gitu kan, tentang konten kreator yang membuat konten untuk memainkan emosi, untuk memancing emosi dari penonton gitu kan. Nah ini untuk obrolannya kita di seputar ini aja teman-teman gitu kan. Jadi nggak perlu ditanggapi dengan serius, kemudian emosinya memuncak, kemudian merespon, blunder itu malah gitu kan. Santai aja, paling nggak usah direspon gitu. Nah itu analisa saya teman-teman gitu kan. Kalau pesulap merah kemudian memberikan mendeklar dia membuat konten untuk memberantas ya perdukunan, memberantas tentang pembodohan di media sosial, saya pun juga memberikan edukasi di sini untuk memberantas para konten kreator yang mengembangkan channelnya dengan cara yang saya pikir agak kontroversial. Ini sekedar bebas-bebas saja, dan saya pun juga bebas untuk mengemukakan teori-teori saya selama saya nggak memfitnah orang lain kan. Ini memang berdasarkan analisa dan teman-teman juga bisa menilai sendiri. Nah ini saja teman-teman, ini lanjutan dari konten saya tadi yang terputus karena adzan sholat isya. Nah, ini obrolan malam teman-teman. Terserah kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis komen di bawah video saya gitu kan. Kalau nggak suka nggak ditonton juga nggak apa-apa gitu kan. Oke gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta, Pak Turmo.